Saiful Hadi, SI-Kom, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, secara aktif melakukan pendampingan dan audiensi dengan nelayan di wilayah Kebumen, termasuk di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending. Berdasarkan data terkini hingga Desember tahun 2025, poin-poin utama terkait kegiatannya dengan para nelayan adalah advokasi kebijakan perlindungan. Beliau merupakan salah satu inisiator yang mendorong pembentukan peraturan daerah Perda mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di Jawa Tengah untuk menjamin kesejahteraan ekonomi warga pesisir. Penyaluran aspirasi infrastruktur. Dalam berbagai kunjungan kerjanya ke Kebumen pada tahun 2025, Saiful Hadi menampung keluhan nelayan mengenai masalah pendangkalan muara atau akses masuk kapal di Logending, serta mendorong koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk penanganan teknis. Pelestarian budaya pesisir. Beliau sering terlibat dalam kegiatan sosial budaya nelayan, seperti tradisi sedekah laut di Pantai Logending, sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi nelayan dalam menjaga ketahanan pangan dan merawat kearifan lokal. Saiful Hadi, SI-Kom, lahir di Desa Kalipo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Pemerintah, baik provinsi maupun pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan, melakukan perbaikan total atau membuat yang baru yang sesuai dengan master plan tadi. Bahasanya Pak siapa tadi? Pak Nyaimin. Pemerintah kalau bikin program jangan traktir. Ini penting untuk dicatat. Pak Nyaimin ini menyatakan ini Logending seperti digunakan untuk proyek kecil-kecilan tapi nggak tuntas. Maka jangan traktir. Tuntas sekalian biar rakyat masyarakat menikmati, karena jumlah nelayan dari ini memang minggu nelayan Logending baru saja melakukan audiensi dengan beliau Bapak Saiful Hadi selaku anggota DPRD Provinsi, yang intinya menyampaikan keluhan terkait adanya pembangunan di wilayah Pantai Logending yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami nelayan. Semoga pertemuan kali ini dari Bapak Saiful bisa membawa aspirasi kami ke tingkat nasional, sehingga kedepannya proyek apapun yang ada di wilayah Logending hasilnya itu sesuai dengan harapan kami para nelayan. Terima kasih. Merdeka. Hari ini kami audiensi mendengar masalah kebutuhan dan apa yang mendesak bagi nelayan TPI Logending. Yang pertama adalah terkait dengan breakwater atau pemecah gelombang. Ini dibandingkan dengan tahun 99 sebelum ada breakwater dengan setelah ada breakwater, ternyata laka laut lebih banyak terjadi setelah ada breakwater. Kenapa? Karena menurut Rukun bahwasanya desain awal, gambar awal itu tidak seperti itu. Pada saat perencanaan awal itu nelayan dilibatkan, tetapi pada saat pertengahan dan eksekusi proyek nelayan tidak dilibatkan. Sehingga ini kalau ditinjau dari persoalan arah angin, pada saat angin timur seperti apa, pada saat angin barat daya seperti apa, ini terbalik dari konsep yang seharusnya dibuat, yaitu karena sisi timur sudah ada dinding batu bukit itu, maka sebenarnya sisi timur tidak perlu, justru sisi barat ke selatan kemudian ke timur. Itu menurut pengalaman para nelayan. Kemudian kemarin saya sudah memperjuangkan di tahun yang lalu anggaran untuk perbaikan, dan kita hanya mendapatkan anggaran dari Kementerian Kelautan itu 4,5 miliar untuk perbaikan. Tetapi menurut sekali lagi nelayan itu penataannya hanya nata bagian atas. Batu-batu yang berserakan yang di tengah ini justru nggak diambil. Apa dampaknya? Kalau lagi pasang, nelayan tidak bisa melihat beberapa batu yang itu pati menonjol, itu batu buatan. Akhirnya ketabraklah oleh perahu, perahunya bocor, rusak, bahkan mesinnya sering patah. Padahal itu biayanya mahal. Dan ini menyangkut nyawa rakyat, menyangkut mata pencaharian rakyat, sehingga harus menjadi kepedulian pemerintah. Kemudian
disimpulkan oleh seluruh nelayan bahwasanya pemerintah kalau buat program untuk Pantai Logending jangan serat-serit, tapi sekalian yang telah dihitung, dianalisa, bahkan BWWS sudah menyatakan bahwasanya dia ada anggaran bisa 75 miliar menyelesaikan itu, tetapi dengan syarat provinsi melepaskan aset. Nah, ini nanti menjadi tugas kami untuk mengecek dan juga mengkomunikasikan. Yang kedua adalah proyek pengerukan sedimentasi, yang ini sekali lagi menurut pengakuan para nelayan, satu, tidak semua sedimen itu bisa dikeruk atau dibawa ke pinggir, bahkan ada tumpukan batu yang masih di tengah, sehingga ini menimbulkan masalah baru. Yang kedua, yang di pinggir banyak yang longsor yang tidak diatasi, maka proyek ini yang nilainya 3,6 miliar ini dianggap gagal lagi. Kemudian yang ketiga adalah situasi banyaknya laka laut di TPI Logending ini membutuhkan alat, perahu, mesin untuk pertolongan, membutuhkan ambulan, sehingga tidak terlalu banyak korban dan tidak untuk mempercepat pertolongan pada yang sedang mengalami laka laut. Jadi TPI ini butuh perahu dengan mesinnya, TPI ini butuh ambulan, dan juga tentu bagaimana agar kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan oleh Basarnas ataupun oleh tim penanganan laka laut PPKL, TPKL itu bisa berdaya karena memiliki alat. Sekali lagi, sebagai anggota DPRD provinsi, apalagi saya orang sini, ini betul-betul prihatin, dan juga saya akan memperjuangkan agar persoalan-persoalan yang dihadapi oleh nelayan ini bisa terselesaikan.